Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Juhaidi MPD, selaku dosen pengampu dasar-dasar administrasi manajemen pendidikan, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu dari kelompok 4, Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Islam. Saya persilakan kepada Khairunisa Aulia Pratiwi untuk membagikan PPT-nya. Baik, yang pertama yaitu sumber daya manusia pendidikan Islam di era globalisasi. Sumber daya manusia pendidikan Islam yang baik adalah sumber daya manusia pendidikan Islam yang mampu merumuskan rencana ke depan, serta mampu mengambil keputusan dengan bijak dan praktek yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam dunia pendidikan Islam. Nah, ini berkaitan dengan era globalisasi, yaitu sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan Islam yang matang dan serius. Dalam lembaga pendidikan Islam, sumber daya manusia pendidikan Islam memiliki beberapa dimensi, ditingkatkan agar lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan tuntunan pada era globalisasi dan juga terhindar dari keruntuhan, yaitu yang pertama adalah dimensi keimanan, yang kedua adalah dimensi pemahaman, yang ketiga dimensi penghayatan, dan yang terakhir adalah dimensi pengamalannya. Next, yang kedua adalah teori manajemen sumber daya manusia. Manusia atau pekerja sama nilainya dengan alat-alat produksi lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun dalam rangka ini, perlakuan terhadap manusia adalah sama halnya dengan perlakuan terhadap mesin atau produksi lainnya. Nah, di mana perkembangan selanjutnya itu harus mengemukakan bahwa kita harus menyadari bahwa sumber daya manusia itu penting, sehingga tidak lagi menganggap bahwa manusia itu adalah sebagai alat atau mesin reproduksi. Oke, next. Yang ketiga adalah tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi, serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan sumber daya manusia tersebut. Oke, yang keempat, next. Yang keempat adalah konsep pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Mengembangkan sumber daya manusia harus didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai potensi. Potensi sumber daya yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas manajer secara keseluruhan dalam jabatan yang sekarang dan untuk menyiapkan mereka untuk bertanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, yang kelima, ada fungsi dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Fungsi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial, diantaranya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan yang kedua ada fungsi operasional.
yaitu pengadaan sumber daya manusia atau rekrutmen. Yang kedua ada pengembangan, development. Yang ketiga ada kompensasi atau compensation. Yang keempat pengintegrasian atau integration. Yang kelima pemeliharaan atau maintenance. Yang terakhir ada pemutusan hubungan tenaga kerja atau separation. Dan tanggung jawab utama manajemen sumber daya manusia diantaranya perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan penyeleksian, pengembangan tenaga kerja atau pelatihan dan pengevaluasian kinerja, memberikan kompensasi dan tunjangan, dan yang terakhir pemberhentian karyawan atau perampingan dan outsourcing. Yang keenam, tugas pendidik sebagai bagian dari SDM. Di antara tugas seorang pendidik adalah mengajar, mendidik, dan memimpin. Yang bertugas sebagai pengajar adalah untuk merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun. Sedangkan pendidik mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil. Dan sebagai pemimpin adalah untuk mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, dan pengorganisasian. Yang ketujuh, urgensi pendekatan manajemen sumber daya manusia. Keberhasilan atau sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan ditentukan oleh manajemen pendidikan macam apa yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengantarkan kemajuan organisasi, begitupun lembaga pendidikan. Yang kedelapan, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia berdasarkan masa pelaksanaan dan tugas pengembangannya, yaitu pelatihan pratugas, pelatihan dalam tugas, dan pelatihan pasca tugas. Adapun unsur-unsur manajemen sumber daya manusia, diantaranya yaitu pengusaha, yang setiap orang akan menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu yang tergantung pada laba yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada karyawan, yang merupakan kekayaan utama suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada pemimpin, seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain, serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Baiklah, selanjutnya nomor 10, ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia. Nah, melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang, supaya bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya selama karirnya. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kerja dan pertumbuhan. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada penerapan total quality management dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Total quality management dalam dunia pendidikan memiliki tujuan dalam peningkatan kualitas, daya saing bagi output atau lulusan dengan indikator adanya kompetensi baik intelektual maupun keterampilan, serta kompetensi
sosial bagi siswa lulusan yang tinggi. Nah, dalam mencapai hal tersebut, implementasi total quality management di dalam lembaga pendidikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, karenakan penerapan total quality management sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai dengan cara instan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Selanjutnya, ada karakteristik sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah. Sumber daya manusia itu adalah kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa, dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Era globalisasi yang ditandai dengan transparansi di segala bidang kehidupan telah menuntut sumber daya manusia berkualitas yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan diimbangi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan karakter dunia baru. Nah, adapun nilai-nilai tersebut adalah yang pertama ada profesionalisme, dan yang kedua kompetitif, yang ketiga efektif, dan yang terakhir ada efisien. Saya kembalikan kepada Taibah. Baik, terima kasih kepada teman saya Khairunisa dan juga Fatimah yang sudah menjelaskan materi kita pada hari ini. Mungkin itu saja pemaparan dan juga presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.